Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Sabtu 24 Juni 2023. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan kembali kepada pemirsa sekalian, karena ini juga berdasarkan request dari netizen yang tulis di kolom komentar, katanya, Bang, sudah lama tidak pernah berbicara tentang rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Oke lah, kali ini saya penuhi. Jadi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video tentang rekam jejak dari seorang Anies Baswedan ini. Mari kita simak bersama-sama. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda tangan proposal 17-an Karang Taruna. Anda mengatakan bahwa di Tokopedia hanya Rp30.000. Kenapa di sana harganya berapa miliar? Nah, betul. kemana uangnya? Siapa yang korupsi? Seru juga ya. Wah, luar biasa. Ini sama seperti gini nih. Yes. Ini harganya berapa ya? Ya, Kan gini. 1.000 lah, Kalau anggaplah gitu. betul, kalau bicara harga itu besar ukuran. Jadi air yang ukurannya gelas sama air ukuran 1 galon, ya harganya beda lah. Tau nggak yang diramein di situ tuh? Itu aibonnya ukuran berapa? Ukuran berapa? 10 kilo. Tapi itu kilo per kilo. 10 kilo. Per anak 10 kilo. Ini mau malu-maluin. Tapi itu 10 kilo satu anak suruh ngapain nyalain? Itu dia. Dipasang peresapan, bukannya air turun, airnya naik ke atas. Hebat, hebat. Susah ini bikin beginian nih. Kenapa sumur resapan air di ibu kota tetap tidak menghilangkan banjir? Salah kali, rusak? Nggak tahu. Salah. Kenapa dong? Karena yang diserap bukan air, anggaran. Bahkan nggak usah banyak ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan ini, bersihkan itu. Itu aja kerjaannya, mondar-mandir keliling, ini kotor, bersihkan. Bila perlu dia ngantor di mobil aja, dia keliling Jakarta itu. Ada jalan lubang, tutup, ya kan? Emang begitu, wali kota begitu. Jangan lu banyak pidato kayak nanti macam. Menjadi gubernur DKI itu adalah sebenarnya menjadi wali kota. Karena DKI itu bukan gubernur sebenarnya, DKI itu wali kota. Kenapa saya bilang begitu? Karena bupatinya dipilih oleh gubernur, karena wali kotanya dipilih oleh gubernur. Jadi ini adalah kota besar, konsepsinya itu adalah kota, bukan gubernur. Yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi. Karena kita semua tahu kan siapa saja kelompok yang menjadi pendukung Anies Baswedan. Masih ingat kan video Alfian Tanjung, sang tokoh dari organisasi terlarang HTI? Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alfian Tanjung mengatakan bahwa dirinya akan meminta Anies Baswedan untuk memulihkan Hizbut Tahrir atau HTI apabila Anies menang dalam pemilihan presiden 2024. Dia akan mengaktifkan sel-selnya dan jaringan HTI untuk mendukung kemenangan Anies. Bahkan secara terang-terangan Alfian menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia.
Jika melihat elektabilitas Anies yang semakin menciut dan Demokrat yang mulai bersiap meninggalkan Anies, sepertinya Anies akan kalah dalam ajang pemilu presiden 2024 nanti. Duga kalau terjadi persaingan politik dan Anies akan sama-sama digeser dari peta politik, karena kita tahu pasti Ganjar dipasang untuk menandingi Anies tuh. Sementara Prabowo dalam soal yang lain juga sudah bersekutu dengan koalisi yang menginginkan supaya endorsement itu datang dari Pak Jokowi. Jadi kira-kira yang terjepit adalah Anies. Nah, kesempatan ini yang kita mau uji berapa putaran pemilu nanti. Di dalam kalkulasi PDIP tentu harus 1 putaran itu lebih efisien. Tapi bagaimana kalau misalnya faktor Anies masih ada di dalam benak publik dan menganggap justru Anies harus mempercepat elektabilitasnya dan pencalonannya. Sangat mungkin Anies akan terlambat sehingga hanya ada 2 calon itu. Atau di ujungnya di putaran kedua hanya ada Ganjar dan Prabowo, sehingga suara Anies akan ditentukan masuk ke Ganjar atau ke Prabowo pasti. Siapa yang mengatakan kalau Anies itu kagak ada prestasinya? Siapa yang bilang kalau Anies itu cuma pandai mengolah kata? Kalian saja yang selalu nyinyir di medsos, isinya Anies lagi dan Anies. Itu namanya melawan sunatullah. Prestasi Anies itu bukan kaleng-kaleng. Banyak penghargaan dari luar maupun dari dalam negeri. Walaupun piagamnya dibuat Anies sendiri. Waktu menjabat gubernur DKI, Anies sudah banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Terbukti sumur resapan, walaupun gagal. Kedua, penebangan pohon mahoni di Monas. Ketiga, menciptakan juru parkir air. Keempat, jangan sampai mulut kalian disumpel pakai lem Aibon. Untuk mendukung Ganjar, lanjutkan kawat sampai RI 1. Jangan pilih Anies. Salam demokrasi. Katanya Anies waktu di Kick Andy, Kali Jodoh itu zamannya Anies dirawat dan terawat. Yang kita lakukan itu menambah, merenovasi, bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kali Jodoh, karena ini yang muncul ke permukaan. Kali Jodoh katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Nah, itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Kata Anies disuruh ngecek sendiri ke lapangan. Ya sudah, dan ini hasilnya. Ini bahaya ini, retak semua. Ini retak ini potensi roboh ya. Belum sampai ini ya. Ini masuk Jakarta Utara ya. Ini potensi roboh ya. Kok berani dia ngomong gitu dan nggak malu? Apalagi ngajakin orang untuk ngecek di lapangan. Masalahnya gue yang ngecek sendiri di lapangan. Apa lo? Gitu lagi, saya mengusulkan calon presiden, jangan dulu lagi nanya. Nggak masalah sih Pak, kalau istilahnya presidennya harus lu lagi, itu nggak masalah buat kami rakyat. Yang penting dia berprestasi, kerjanya juga nyata, sedikit bicara tapi dia banyak bekerja. Daripada kita harus punya presiden yang banyak omong tapi nggak bisa bekerja, kan nggak masuk akal kan itu Pak. Jadi kalau istilahnya lu lagi ya udah biarin aja nggak apa-apa. Yang penting dia bisa bekerja, daripada kita harus milih bapak ya yang omongannya banyak nggak bisa bekerja. Kita nggak mau punya presiden kayak gitu. Dan kita juga rakyat tetap pada pendirian bahwa tidak memilih bapak ya, tidak memilih Pak Anies Baswedan adalah salah satu langkah yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia. Oke Pak. Juga kelanjutannya ini tergantung 2024 ini siapa yang menang. Ini membuat sangat banyak yang berkepentingan
berkepentingan untuk menjegal Anies begitu, Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Ya, ini saya masuk, saya duduk setengah jam di sini, saya sudah merasakan nuansanya. Ini nuansa Anies semua di sini. 80% Anies ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Mbak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi nasum ya, topiknya apa? Ya. Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak, Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam. Mari baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa tuh udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi di Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Transportasi di Jakarta ini. Tapi busway enak loh sekarang. Profesor Cipta nggak pernah naik busway kali. Jelek busway. Ada kereta juga bagus. Macet tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan kesenggol macam-macam. Itu tugas utama dari antara lain dari gubernur. Oke lah itu. Wah, ini saya tahu nih nuansanya Profesor Cipta seperti apa ini. Itu subjektif. Ya. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih. Kenapa ngundang Cipta Lesmana di sini gitu kan? Ya. Kan saya dibilang saya bebas tidak? Ya, Anda bilang bebas gitu ya. Dan tentu saja audiens bebas sebebasnya untuk menghantam habis-habisan Profesor Cipta Lesmana. Saya sudah nulis buku, saya bukan selesai, sudah mulai nulis buku gitu ya. Yang saya heran adalah Pak Surya Paloh. Ini banyak yang muji-muji Surya Paloh, saya heran. Dia enteng ditanya sama wartawan, Pak, waktu itu katanya 10 November mau diumumkan, kenapa hari ini? Surya Paloh jawab enteng sekali, kenapa hari ini ya? Hari ini hari baik. Kenapa jam 10? Jam 10 jam baik, enteng gitu loh. Saya bertanya-tanya sama teman-teman saya, Surya Paloh ini kan, dia kan join juga gitu kan, ya dengan PKS, satu lagi Demokrat gitu. Kok nggak hadir? Ini kan kepentingan bersama dong. Kok nggak hadir gitu ya? Nah, bagi Surya Paloh ini, pokoknya semau gue lah. Gue mau begini ya begini gitu loh. Dia anggap enteng. Pertanyaan saya, Surya Paloh bertempur, mana bisa menang? Kan 20,2 ya? Ya. Mana menang? Sama Butek juga nggak bisa menang Surya Paloh kan? Dia mesti join dong. Dia bilang kita nggak perlu join macam-macam gitu. Kita bebas. Ya tunggu dong. Ya, ini kejelekan Anda ini orang kalau bicara, begini. orangnya yang bicara Pak. Bukan gitu Pak. Saya ingin nanti Bapak teruskan aja. Ya, Prof teruskan gini. Kalau tadi dikatakan jalan sendiri itu nggak benar. Ya, kita ini kan sudah konsolidasi. Ya. Mengapa Nasdem dulu yang menyebut Anies? Karena Nasdem sudah memang dari hasil Rakernas itu sudah mencalonkan Anies. Perubahan itu yang abadi dalam hidup ini adalah perubahan. Saya tumbuh menjadi dari kecil dewasa sampai seperti ini juga perubahan, ya. Kulitku dari hitam banget ke hitam, agak ke hitam-hitaman, ini juga perubahan kan gitu ya. Yang jadi putih ke putih-putihan, terlalu banyak perawatan, itu juga perubahan kan gitu ya. Mas Anies selalu menyatakan, ya, apa saja yang harus kita, kan kita bertanya, paling tidak ada 4 pertanyaan, mana yang harus diteruskan. Anies Rashid Baswedan buktikan di Jakarta, KJP Jokowi Ahok ini bagus, keberpihakan pada masyarakat,
Anies Rashid Baswedan datang, sempurnakan, ya, menjadi KJP Plus, KJS Jokowi Ahok, sempurnakan, ya. Pulau reklamasi yang dulu sangat privasi, ya, tidak boleh orang sesama. Anies Rashid Baswedan datang. Dan kalau Anies Rashid Baswedan mau tidak mementingkan dengan kesepakatan gubernur sebelumnya, tinggal bilang, "Goy, keruk lagi tuh pasirnya, kembalikan di mana kau ambil." Kan tidak, ditata dengan baik. IMB yang melanggar, rapikan, benari. Sepertiga untuk lahan terbuka, sepertiga boleh kamu untuk hunian, sepertiga lagi untuk fasilitas umum, sehingga Bang Bestari bisa main golf di sana, kan gitu. Itu pulau reklamasi itu Sedayu, kan gitu ya. Itu Anies Rashid Baswedan hadir. Apalagi, ya, bagaimana dulu kita lihat harga barang pokok di pasar Keramat Jati dengan di Pulau Seribu, Anies Rashid Baswedan hadir, datangkan dengan Jack Grosir di Pulau Tidung kecil, ya, diintervensi transportasinya sehingga harga barang di Keramat Jati dengan harga barang di Pulau Seribu sama. Ini bicara keadilan, ya. Indonesia oleh Pak Jokowi punya visi Indonesia sentris, pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi mari kita buka angka-angkanya. Duit itu, APBN itu beredar paling banyak di Pulau Jawa. Saya dan Bang Pris ini sebagai orang Indonesia Timur ya dapat sisa-sisanya, kan gitu ya. Jadi kalau kita bilang visinya begini, ya realitasnya kita omongkan loh, ya. Kita laksanakan apa yang kita omongkan. Mas Anies katanya hanya bisa menata kata. Ya memang pemimpin ini harus bisa berkata-kata. Ya, ini tujuan pemimpin. Kita tidak sedang memilih untuk tukang sapu, ya, bukan memilih untuk tukang palu, tukang pasang bangunan. Ini mereka kerja, ya, sapu, nggak perlu banyak berkata-kata seperti ini. Pemimpin harus banyak berkata-kata. Bagaimana saya bisa perintah anak buah kalau saya tidak bisa berkata-kata? Ya, pemimpin harus bisa menyusun kata-kata dari ide menjadi narasi, menjadi desain operasional, sehingga pada level kepala dinas di bawahnya, menteri ke bawahnya bisa eksekusi menjadi pekerjaan. Itu pemimpin. Apalagi yang banyak dirubah, yang harus dirubah banyak. Pertanyaan pertama tadi, apa yang harus kita rubah? Ya, pertanyaan kedua, apa yang harus kita lanjutkan? Pertanyaan ketiga, mana yang harus diteruskan? Ya, mana yang harus dimodifikasi? Mana yang harus di hold dulu, dihentikan sementara? Begitu. Ada banyak poinnya. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama tentang cuplikan-cuplikan video yang berbicara soal rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan itu. Ada banyak politisi yang menyampaikan opini mereka tentang ketidaklayakan Anies untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Berbicara soal koalisi perubahan, itu pun kita masih mendengar bahwa masih ada tanggapan-tanggapan dari netizen dan juga para politisi di negeri ini yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu kita mencari figur pemimpin yang mau melanjutkan apa yang telah dirintis atau apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bukan mengubah atau memulainya yang baru. Sangat tepat apa yang dilontarkan atau apa yang diucapkan oleh Bapak Sandiaga Uno. Itulah alasan dasar kenapa Sandiaga Uno tidak mau bergabung atau tidak mau bersama-sama dengan koalisi perubahan. Saudara, semoga informasi-informasi tadi dapat menambah pengetahuan kita, dapat menambah wawasan kita, khususnya ketika kita berbicara soal rekam jejak dari seorang Anies Baswedan. Kita pun ketahui bersama bahwa Anies Baswedan merupakan salah satu calon presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Jadi banyak orang mengatakan bahwa orang-orang selain Anies boleh jadi presiden, asalkan jangan Anies Rashid Baswedan. Pertanyaan saya, mampukah para pendukung Anies dan Anies Baswedan itu sendiri bersama koalisi perubahan untuk mewujudkan bahwa di tahun 2024 Anies menjadi presiden di bangsa ini untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo? Saya secara pribadi sih tidak yakin, dan malah saya berkeyakinan bahwa Anies Baswedan bakal gagal sebelum pemilu di tahun 2024. Gagal dalam artian karena koalisi perubahan
ada 1-2 partai yang akan berkoalisi dengan partai lain, sehingga Anies Baswedan tinggal duduk seorang diri, tinggal merenungkan nasibnya sendiri karena tidak ada partai pendukung yang mengusungnya lagi. Begitulah kira-kira. Saya berharap kita semua bisa berpikir lebih kritis, bisa mencerna semua informasi, khususnya di dunia politik menjelang pemilu 2024 nanti. Tetaplah bijak, tetaplah gunakan akal sehat, dan tetap ikutilah kata hati. Karena itu adalah modal utama untuk membangun bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.